Pada kesempatan ini Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan mengenai presentasi ini. Pertama mengenai pengantar, kedua definisi presentasi, ketiga rahasia presentasi yang menarik, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak dan Ibu sekalian, presentasi telah menjadi basis bisnis. Jadi presentasi telah menjadi bisnis untuk presentasi yang menyampaikan. Gimana Pak? Lubang mic-nya ketutup itu Mas. Ini pegang sama jari itu. Ini sudah? Ya jelas. Nah ini ya udah. jelas. Ini sudah jelas? Ya tadi ketutup ya. Sudah jelas Pak. Ya. Lanjut Pak. Lanjut ya. Oke, terima kasih. Saya ulangi bahwa presentasi telah menjadi bahasa bisnis. Artinya presentasi sekarang telah menghasilkan sesuatu atau salary atau bayaran bagi para presenter tersebut. Seorang presenter yang terkenal misalnya Bapak Steve Jobs yang dari Apple itu dari iPhone Apple itu bisa menghasilkan bermiliar-miliar dari sebuah presentasinya. Bapak dan Ibu, setiap profesi pasti memerlukan presentasi. Apapun itu profesi kita, bisa bisnismen atau kita pejabat atau apapun pasti memerlukan presentasi. Keterampilan membawakan sebuah presentasi akan menjadi pembeda bagi kita. Kemudian Bapak dan Ibu, apa ciri presentasi yang menarik dan inspiratif itu? Pertama, gagasan yang kuat. Kedua, meyakinkan audien. Tiga, mudah diingat. Bagaimana gagasan yang kuat? Gagasan yang kuat itu gagasan yang mudah diterima. Ide-ide dari seorang presenter itu mudah diterima oleh audiensnya. Meyakinkan audiensnya. Ketika ide-ide itu sudah masuk, saya yakin bahwa audiens tersebut akan tertarik dan akan meyakini dari presentasi yang disampaikannya. Presentasi yang menarik akan mudah diingat dan dikenang, walaupun sudah berlalu presentasi tersebut akan menarik. Kemudian kita lanjutkan mengenai definisi apa itu presentasi. Presentasi pada dasarnya adalah sebuah komunikasi. Sebuah komunikasi yang melibatkan satu seorang presenter, dua media, ketiga audiens. Jadi komunikasi itu adalah komunikasi terpadu inilah yang ada di dalam presentasi. Agak berbeda mungkin dengan jenis komunikasi lainnya. Di dalam komunikasi, keterpaduan itu melalui suara, melalui gambar, dan yang paling utama itu melalui bahasa tubuh. Mari kita lanjutkan mengenai rahasia presentasi yang menarik atau presentasi yang memukau. Rahasianya ada tiga, yaitu great content, great design, dan great delivery. Kalau saya untuk memudahkan mengingat, saya singkat dengan great CDD, yaitu great content, D-nya design, dan great delivery. Apa itu great content? Great content itu isi yang menarik. Terus desain juga desain yang menarik, penyampaian yang menarik. Jadi ada tiga rahasia di sini. Yang saya singkat dengan CDD. Great CDD, great content, great design, great delivery. Apa yang harus kita lakukan untuk membuat konten atau membuat isi yang baik? Pertama, kita membuat materi yang terstruktur. Materinya itu harus runtun, harus jelas urutannya. Tidak boleh acak-acakan supaya orang jelas untuk mengikuti materi tersebut. Yang kedua, setelah kita membuat materi yang terstruktur, yang selanjutnya adalah menetapkan tujuan sebuah presentasi. Tujuannya itu harus jelas dulu. Kalau kita ingin kemana, ingin apa
apa saja pasti tujuannya harus jelas dulu. Jalmi itu. Tentunya harus jelas. Stephen Covey dalam bukunya The Seven Habits of People menyampaikan bahwa mulailah sesuatu dengan gambar akhirnya. Artinya di sini tujuan kita harus jelas dulu. Tujuannya mau kemana? Sehingga di dalam presentasi kita tidak ngawur, jalannya tidak kacau lah. Intinya ke sana. Karena dengan memberikan tujuan yang jelas, kita akan memberikan informasi, akan mempengaruhi orang, itu gampang. Yang ketiga, kita harus mengenal apa yang ingin didengar oleh audiens. Jadi kita harus tahu siapa audiens kita, apa yang ingin mereka dengar, di mana dalam situasi bagaimana audiens kita tersebut. Itu yang harus kita buat dalam penyusunan grid content. Dalam mengelola grid content bagaimana? Caranya untuk mendapatkan ide dan gagasan ini kita bisa menggunakan teknik post-it untuk brainstorming ini. Jadi kita buat post-it, teknik post ini, kalaupun di rumah ada post-it ya Bapak dan Ibu bisa gunakan post-it. Ya, mohon. Kalau Bapak dan Ibu tidak punya post-it, bisa pakai kertas, diberikan lem, nanti setelah ditulis apa gagasan-gagasan yang ingin disampaikan, ditulis dulu, ditempel-tempel, nanti setelah ditempel dikumpulkan, digabung. Nah, sehingga tercipta nanti gagasan yang utamanya yang mana. Selanjutnya Bapak dan Ibu, di dalam grid content ini ada struktur dari sebuah presentasi. Struktur presentasi secara garis besar yaitu pembuka, isi, dan penutup. Untuk pembuka, yang pertama kita harus menciptakan motivasi. Bagaimana kita menciptakan motivasinya? Caranya bisa dengan membuat sesuatu yang menarik, misalnya dengan cerita, atau dengan kutipan, atau dengan data, atau menyampaikan fakta, atau pertanyaan yang menarik. Kita juga bisa bergurau yang penting yang menarik. Kedua, kita menyampaikan gambaran umum. Gambaran umumnya apa yang akan dibahas dalam presentasi tersebut. Dan terakhir, tujuan yang diharapkan dari presentasi tersebut bagaimana? Tujuannya apa? Apa yang ingin dicapai pada presentasi tersebut? Kegiatan presentasi tersebut. Yang kedua, untuk bagian isi, itu terdiri dari permasalahan, alternatif, dan solusi. Permasalahan di sini berarti apa yang ingin kita sampaikan, apa yang ingin kita sampaikan pada kesempatan presentasi itu kita gali, kita sampaikan dulu, kemudian nanti alternatif pemecahan masalahnya apa, alternatifnya kita cari berbagai hal, kemudian terakhir dari alternatif tersebut kita pilih menjadi solusi. Itu mungkin untuk struktur di presentasi bagian isi. Yang terakhir untuk penutup kita berikan ringkasan, rangkuman, atau ya yang penting dipersingkat saja. Terus call to action. Jadi kita mengajak audiens untuk melakukan aksi atau tindakan. Dan terakhir strukturnya adalah penutup. Jadi sekali lagi untuk struktur presentasi ini ada pembukaan, ada isi, dan penutup. Baiklah Bapak dan Ibu, kita lanjutkan ke yang kedua yaitu grid design. Setelah tadi grid content, sekarang kita ke grid design. Untuk grid design, Bapak dan Ibu harus menciptakan desain yang inspiratif. Bagaimana menciptakan desain yang inspiratif? Terus mengapa kita harus menciptakan desain yang inspiratif? Dr. John desain yang inspiratif itu pertama tidak membosankan. Tentunya dalam desain ini kita tidak menampilkan kalimat-kalimat yang panjang saja.
tidak menampilkan kalimat-kalimat yang panjang ditulis dengan balet-balet, itu tentunya akan membosankan kita. Hal ini kalau membosankan tentu akan ditinggalkan oleh audiens kita. Dr. John Medina dari Brain Roll menyatakan bahwa we don't pay attention to boring thing. Artinya kita tidak akan memberikan perhatian kepada sesuatu yang membosankan. Maka dari itu untuk presentasi ini slide itu jangan membosankan. Bagaimana slide yang baik supaya tidak membosankan tersebut? Pertama, slide itu harus sederhana. Kedua, harus visual. Ketiga, harus kontras. Bagaimana yang sederhana? Yang sederhana itu sesuatu yang tidak terlalu kalau di dalam sebuah slide itu tidak terlalu panjang kalimat-kalimat saja. Tentunya di sini menggabungkan antara kata-kata kunci saja dengan gambar, dengan visual gitu. Karena menurut Steve Jobs yang sang maestro presentasi mengatakan bahwa kesederhanaan adalah kecanggihan yang tertinggi. Jadi kita tidak perlu menampilkan kalimat-kalimat yang panjang saja gitu. Yang penting kita tampilkan kesederhanaan. Dalam kesederhanaan ini intinya pertama dengan kata-kata kunci saja pakainya dan juga gambar yang menarik. Kemudian ada visual yang baik. Visual yang baik itu yang bagaimana? Visual yang baik itu satu, gambar itu berhubungan dengan yang apa yang kita sampaikan. Jadi harus berhubungan dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian dari segi warna juga harus baik. Kemudian kontras yang kuat. Kontras itu artinya kontras itu membuat sesuatu yang berbeda. Itu artinya kita membuat perbedaan antar elemen. Dari mana kita bisa membuat kontras? Pertama, kita bisa dari warna, kedua dari font, ketiga dari ukuran. Dari warna, misalkan ini sini 6 pekerja meninggal setiap hari karena kecelakaan. Untuk menekankan dari jumlah 6 tersebut diperlihatkan warnanya berbeda. Di sini kuning dengan putih. Sehingga warna yang beda yang mencolok tersebut akan menjadikan audiens jelas. Sama dengan yang sebelahnya. Di sini Indonesia 20, negara yang lainnya dikecilkan sehingga ini menjadi pembeda. Kemudian dari segi font atau dari segi huruf, ini yang jelas di sini adalah uran huruf atau jenis huruf. Jenis huruf di sini jenis huruf dibedakan. Kemudian dari segi ukuran, bisa dari segi ukuran huruf, dari segi ukuran gambar, itu kita buat berbeda. Gitu. Sehingga nanti akan terlihat kontras yang kuat. Sehingga tujuan kita itu akan tercapai. Gitu. Kemudian supaya slide tersebut tidak membosankan, pertama ganti bullet point dengan kata kunci. Ganti bullet point, di sini bullet point, di sebelah kiri kita bullet point. Nah, di sini dengan kata kunci. Jadi dapat kita lihat di before-nya seperti apa dan after-nya seperti apa di sini. Kemudian buat rangkum definisi lewat gambar. Jadi dari sesuatu yang berupa kalimat-kalimat dibuat menjadi gambar. Jadi orang melihatnya itu jelas, tidak membaca kalimat saja. Itu intinya ke sana. Sekarang bagaimana slide bisnis yang baik di dalam bisnis? Ini slide untuk di dalam bisnis. Pertama sederhananya itu di dalam bisnis itu untuk sederhananya itu ubah data, informasi dan cerita di balik data itu.
Jadi ubah data-data yang ada menjadi informasi dan cerita di balik data. Tuh. Kemudian visual yang baiknya biasanya kalau di dalam bisnis itu ada grafik, ada tabel, ada diagram. Jadi data-data yang banyak itu dibuat sesuai dengan tabel. Kalau untuk peruntukannya ke tabel ya pakai tabel, grafik ke grafik, diagram ke diagram. Jangan menampilkan angka-angka yang banyak tapi tidak jelas. Kemudian di kontras, fokus pada informasi utama. Informasi utama aja yang disampaikan. Untuk bisnis juga nih, untuk bisnis, untuk pemilihan, atau bisa juga kalau di sekolah segala macam. Untuk pilihan visual paling tepat yang untuk tabel, untuk grafik, untuk diagram. Jadi kita harus menggunakan pilihan visual itu yang sesuai. Contoh, untuk tampilan hanya informasi saja yang penting. Ini di sini informasinya banyak sekali. Cuma untuk di slide presentasi kita tampilkan hanya informasi saja yang penting. Kedua, menggunakan tabel untuk perbandingan dengan kriteria. Jadi kalau kita membandingkan, kita gunakan tabel supaya jelas perbandingannya bagaimana. Kemudian grafik batang untuk perbandingan dengan item yang sedikit. Jadi kalau membandingkannya hanya sedikit, kita bisa pakai grafik batang. Kemudian gunakan jenis grafik yang tepat. Ada juga kalau misalnya tadi grafik batangnya tapi karena terlalu banyak yang dibandingkan, kita tentunya bisa pakai grafik yang lain. Misalkan di sini kita gunakan yang tadinya grafik batang, kita pakai dengan grafik yang berbentuk lingkaran. Terus gunakan diagram untuk menjelaskan proses. Jadi untuk menjelaskan sebuah proses, kita gunakan diagram, bukan kalimat-kalimat yang pakai balet-balet seperti di sini. Nah, kita gunakan diagram untuk menjelaskan ini. Selanjutnya yang terakhir dari CDD, yaitu delivery atau penyampaian. Bagaimana membawakan presentasi yang meyakinkan itu. Sebuah presentasi tentu harus meyakinkan, karena tentunya dari sebuah presentasi tujuannya mengajak kita, mengajak audiens untuk mengikuti arahan daripada kita. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan komponen penting dari penyampaian atau dari delivery. Komponen penting dari delivery yaitu pertama di pembukaan, jadi bagaimana membawanya di dalam pembukaan. Kedua, bagaimana kita menutupnya. Kemudian bagaimana kita bahasa verbalnya, dan terakhir bagaimana bahasa non verbalnya. Yang pertama untuk membuka sebuah presentasi, tentunya pertama tadi sampaikan tujuannya apa. Bisa cerita, bisa fakta, bisa data-data. Yang penting di dalam membuka sebuah presentasi itu menarik sesuai tadi yang sudah kita bahas di dalam struktur di dalam pembukaan, bahwa untuk struktur di pembukaan itu jelas di sini bisa pakai menyampaikan tujuan dulu, menyampaikan cerita, menyampaikan fakta atau data-data. Karena biasanya kalau di dalam pembukaan itu yang akan selalu diingat oleh para audiens yang pertama diingat itu di pembukaan. Yang berikutnya, ya oke. Di sini contoh untuk pembukaan kita pakai cerita.
Ceritanya tentu tidak pakai bulet-bulet tulis segala macam. Kita kasih gambar saja. Misalnya di sini kecerobohan ketika membawa mobil pakai handphone gitu. Jadi untuk menceritakan bahwa ketika kita ceroboh di dalam mengendarai kendaraan motor pakai handphone, maka akan terjadi kecelakaan. Di sini ceritanya tidak dibuat kalimat-kalimat atau balet-balet, hanya gambar saja dan kata-kata kuncinya. Yang kedua mengenai kutipan. Kita tampilkan aja kutipan dari sini contohnya. Dari Alvin Toffler, kita tuliskan aja kutipannya. The literate of the 21st century will be. Itu yang akan yang bisa menarik. Kemudian yang berikutnya data-data atau fakta sama dengan tadi cerita ditampilkannya hanya berupa gambar dan kata-kata kunci saja. Kemudian bisa juga berupa pertanyaan. Di sini sama ditampilkan gambar, ditampilkan pertanyaannya. Untuk yang kedua yaitu di bagian penutup, bagaimana membawanya di bagian penutup. Di dalam membawakan di bagian penutup, pertama kita harus merangkum atau meringkas hasil presentasi kita. Presentasi yang mulai dari awal sampai akhir kita rangkum. Kemudian setelah diringkas kita berikan pernyataan atau kutipan dan terakhir mengajak untuk call to action. Kita mengajak mereka untuk bertindak. Itu di dalam penutup. Kemudian di dalam bahasa verbal yang dimaksud bahasa verbal yaitu pertama volume suara, kejelasan suara. Kalau kita suaranya tidak dengar, tentunya audiens tidak akan paham apa yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua, tempo dan jeda dari suara kita, tempo dan jedanya juga harus diatur oleh kita supaya para audiens memahami apa yang kita sampaikan. Tentunya ketika bertanya, ketika menyampaikan sesuatu berbeda. Kemudian tidak bergumam. Kita tidak boleh terlalu banyak bergumam dalam hal ini. Kemudian yang terakhir untuk non-verbal, di dalam non-verbal ini yang paling penting, yang pertama kita harus senyum. Karena dengan senyum menunjukkan bahwa yang berpresentasi itu sedang berbahagia, sedang senang. Jangan sampai walaupun kita sedang galau, walaupun kita sedang sedih, banyak masalah jangan sampai dibawa ketika kita sedang berpresentasi. Apalagi ketika kita sedang berpresentasi, kita marah-marah, itu tentunya tidak akan menarik, bahkan audiens akan takut. Yang berikutnya kontak mata. Untuk kontak mata kita bagi kontak mata. Kita nggak boleh hanya memperhatikan satu orang saja atau memperhatikan ke daerah-daerah lain yang tidak jelas. Kita harus membagi kontak mata kepada para audiens. Kita harus membagi kontak matanya. Menurut pengalaman yang supaya aman ketika kita kontak mata, ketika kita membagi atau melihat untuk kontak mata ini, yang paling mudah kita melihat pada kening para audiens. Jangan langsung ke matanya. Karena kalau langsung ke matanya, berhadapan langsung tentu akan mempengaruhi kita juga. Ya, jadi supaya kita tidak dalam bahasa Sunda gugur, kita harus kontak mata itu hanya melihat kening saja dari segi kening. Kalau oleh audiens biasanya dirasakan melihat pada dia. Kenapa harus kontak mata? Supaya komunikasi kita nyambung dengan audiens tersebut. Kemudian bahasa tubuh. Bahasa tubuh kita harus gunakan dari mulai gerakan tangan, dari mulai mimik wajah kita,
itu harus digunakan. Ekspresi wajah kita bagaimana, cara berdiri juga akan berpengaruh, mulai dari atas, dari mimik, dari gerakan tangan, dari bahasa tubuh, kaki juga. Ketika kita berdiri itu akan menjadi pembeda ketika kita membawakan sebuah presentasi. Yang terakhir, Bapak dan Ibu, saya sampaikan bahwa konten yang struktur, desain yang menarik, dan penyampaian yang meyakinkan akan membuat kita menjadi seorang presenter yang menarik. Jadi kalau singkatnya dari saya tadi sudah saya sampaikan, saya singkat dengan GRIT CDD. Jadi GRIT content, GRIT design, GRIT delivery. Karena pentingnya dari presentasi ini, maka karena pentingnya presentasi ini, maka marilah kita membuat sebuah presentasi yang minimal menarik. Dan terakhir, mari kita buat sebuah presentasi sesuai dengan tadi yang saya sampaikan. Terima kasih kepada Pak Moderator. Saya akhiri untuk materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Hairul, mungkin cukup dari saya. Iya, terima kasih kepada Pak Ono yang sudah menyampaikan paparan materinya. Intinya daripada penyampaian ini luar biasa sekali bahwa ternyata untuk membuahkan sebuah presentasi yang menarik dan inspiratif harus memakai rahasia 3GG ya Pak? Ya, CDD. Tuh, 3GG ya. Jadi grid content, Oh, Dede. Grid Content, grid design, grid delivery. Ya, supaya kita mudah Iya. Jadi grid Dede kalau saya gitu. Itu mungkin supaya Iya, mudah mengingatnya. Gimana Pak Hairul? Ya, sehubungan waktu 30 menit sudah selesai untuk pemaparan. Selanjutnya kepada peserta, mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang materi yang telah disampaikan tadi oleh presenter. Monggo silakan acungkan tangan atau mengirim chat ke room chat ya. Silakan Pak, kalau ada yang mau ditanyakan, Pak Ibu. Sambil menunggu Pak, sambil menunggu ada pertanyaan dari partisipan, itu saya ingin bertanya itu untuk membiasakan kita bisa membuahkan ya gagasan yang baik itu bagaimana? Gitu kan banyak guru-guru ataupun di kalangan yang akan menyampaikan satu materi justru kesulitan itu dalam membuat gagasan itu. Bagaimana ya Pak kira-kira untuk membiasakan keluar itu, jadi si gagasan itu muncul terus di otak itu sehingga bisa diaplikasikan dalam presentasi. Gimana Pak? Terima kasih kepada Pak Hairul untuk memunculkan sebuah gagasan. Tadi sudah saya sampaikan, kita harus jelas pada tujuannya. Jadi gagasan itu muncul kalau tujuannya jelas. Jadi ide-ide itu akan muncul kalau tujuannya jelas. Kalau tujuannya belum jelas, tentunya kita akan susah untuk memunculkan gagasan tersebut. Jadi yang kuncinya adalah tujuan. Tujuan kita apa? Apakah tujuan kita hanya memberitahu saja atau tujuannya mengajak? Di dalam presentasi tujuannya biasanya secara umum pertama
memberitahu, yang kedua mengajak melakukan sesuatu. Itu mungkin yang bisa saya berikan saran. Jadi pertama kita sampaikan tujuannya apa? Tujuannya apa? Kalau misalnya di kesempatan ini saya membuat untuk membuat presentasi yang menarik. Tujuannya yaitu agar rekan-rekan semua minimal bisa ya membuat sesuai presentasi yang menarik sesuai dengan struktur yang ada. Gitu. Itu mungkin. Suaranya terputus-putus, Pak. Oh, terputus Pak Herul. Sinyal kayaknya tuh sinyalnya kurang baik. Oh, sinyalnya. Di mana masih Iya, terputus? dari tadi tuh suaranya. Iya. Masih terputus? Halo? Iya, ya. Masih terputus? Ya, tadi. Sekarang Dilanjut, Pak. Oh, dilanjut. Sekali lagi saya ulangi bahwa untuk memunculkan gagasan atau ide itu kita harus berpatokan pada tujuan. Tujuan kita apa? Kalau tujuan kita hanya memberitahu atau tujuan kita ingin mengajak. Jadi patokan kita pada tujuan gitu. Supaya gagasan-gagasan kita muncul. Itu patokannya tujuan Pak Herul. Itu. Ya, mungkin itu saja dari saya untuk pertanyaan Pak Herul. Enggak, kembali lagi Pak Herul. Ya, bagus sekali. Iya, bagus sekali. Ya, mungkin yang lain yang ada yang mau ditanyakan mengenai materi yang disampaikan pada hari ini. Silakan. Ini ada yang bertanya, Pak, di chat. Ya, enggak. Dengan Pak dari TK ya. Ibu, ini pertanyaannya bukan dari mana tadi teh? Chatnya mana ya tadi? Nah, ini Bapak untuk mengemas grid konten yang menarik. Nah, itu seperti tadi yang saya contohkan juga, Pak. Cuma ini bagaimana supaya yang menarik ini mengemas grid konten yang menarik, kira-kira apakah ada kriteria khusus, misalkan jumlah slide atau tips yang lainnya gitu, Pak. Oh, gitu. Sudah, Herul? Ya, kedengaran, Pak? Ya, jelas. Jadi ya, tadi itu jadi bagaimana cara mengemas itu konten, grade konten. Ya. Seperti tadi sudah disampaikan untuk membuat grade konten. Pertama kita membuat materi yang terstruktur. Materinya harus terstruktur gitu. Jadi materi harus terstruktur. Jangan acak-acakan ketika kita mau menyampaikan. Itu lubang mic-nya teh jangan ditutupin, Pak. Nggak keluar suaranya. Ini Pak. Lubang mic-nya dipegang pinggirnya aja, Pak. Gini. Di ininya, di kabelnya. Gini. Sudah Pak, gini. Jelas? Ya. Jelas. Oke, jelas. Untuk membuat grid konten, pertama membuat materi yang struktur. Jadi materinya itu harus runtut. Itu. Kemudian tujuan harus jelas. Tetapkan dulu tujuannya seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian apa yang ingin disampaikan oleh audiens dulu. Kemudian tadi bertanya mengenai jumlah slide. Kalau jumlah slide supaya pesannya sampai itu satu slide itu satu pesan gitu. Jadi supaya pesan kita sampai satu slide itu satu pesan. Untuk jumlah slide itu kalau bisa sih jangan terlalu banyak supaya kita juga menyampaikannya tidak terburu-buru gitu. Kemudian untuk cara mengelola ide dan gagasan
kita lewat brainstorming. Tadi sudah saya sampaikan melalui teknik post-it itu tadi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan cara mengemasnya gitu. Dan juga yang paling penting ini, yang paling penting sesuai dengan strukturnya. Struktur presentasi seperti kita ketahui, struktur presentasi itu kan ada pembukaan, ada isi dan juga penutup. Itu mungkin yang bisa saya jawab Pak Hairul. Mohon maaf barangkali ada rekan-rekan yang menambahkan juga, mangga. Itu dari saya. Mangga kembali ke Pak Hairul. Ya, itu tadi pertanyaan dari Bu Cucu Cunayah dari TKIT Al-Farabi. Terima kasih Ibu. Bagaimana Ibu? Udah jelas jawabannya? Kalaupun tidak puas, tidak apa-apa, karena mungkin harus terus digali lagi ya, Pono. Digali dan digali, belajar dan belajar untuk menghasilkan presentasi yang menarik dan inspiratif. Yang saya tangkap berarti dua, menarik dan inspiratif. Itu luar biasa. Menarik berarti supaya orang mau ikut mengikuti presentasi ya Pak. Terus inspiratif berarti bisa menelurkan gagasan-gagasan baru ya. Iya, betul. Intinya dari untuk bisa menampilkan presentasi yang menarik. Mohon maaf, ini juga saya sedang belajar sebenarnya. Karena ini saya sampaikan materi ini sebenarnya saya ingin menularkan saja apa yang saya dapatkan dari sebuah seminar yang namanya seminar presentasi yang mau. Jadi saya ingin menyebarkan ilmu yang saya dapatkan. Saya juga sedang belajar sama. Tapi intinya ketika kita ingin menjadi presenter atau menampilkan presentasi yang menarik, kita itu harus latihan dan latihan terus. Jadi ketika saya mengikuti seminar itu intinya kita harus berlatih dan berlatih karena tidak bisa instan saja gitu. Tidak bisa instan. Ya mungkin karena kemampuan orang berbeda-beda juga gitu. Mungkin kalau yang lain bisa satu kali langsung bisa menampilkan presentasi yang menarik atau kalau bagi saya mungkin harus beberapa kali latihan itu. Jadi intinya sih berlatih dan berlatih untuk menampilkan yang terbaik. Itu mungkin Pak Hairul. Iya, itu jawabannya. Terima kasih. Mungkin masih ada yang lain yang mau bertanya, bisa melalui chat atau bisa langsung mengacungkan tangan. Raise hand-nya silakan digeser. Ya, mungkin udah cukup jelas Pak, sudah tidak ada yang bertanya. Silakan Pak di close statement-nya Pak. Ya, terima kasih Pak Hairul, terima kasih Bapak dan Ibu untuk perhatian Bapak dan Ibu. Pertama, saya mohon maaf mungkin materi yang bisa saya sampaikan ini masih jauh dari kesempurnaan. Sekali lagi mohon maaf. Kedua, ringkasan materi dari kegiatan ini bahwa untuk menampilkan atau membuat suatu presentasi yang menarik dan inspiratif, kita harus menguasai grid today atau kita harus menguasai grid konten, grid desain dan grid delivery. Atau kalau dalam bahasa Indonesia presentasi ini harus berisi isi yang baik, desain yang menarik dan visual dan penyampaian yang meyakinkan. Oleh karena itu, marilah kita belajar, berlatih dan berlatih untuk bisa menjadi seorang presenter yang baik. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Tarsono MPD yang sudah menyampaikan materi tentang membuat presentasi yang menarik dan inspiratif. Tentunya untuk mendapatkan presentasi yang menarik dan inspiratif itu membutuhkan latihan dan latihan. Experience is the best teacher. Itu mungkin ya Pak Ono. Pengalaman itu akan menjadi suatu modal untuk membuka
lagi kesempatan atau ide-ide di lain momen berikutnya. Untuk season berikutnya, kami informasikan bahwa materi untuk season berikutnya yaitu akan dimulai jam 10.30 sampai 11.30, yaitu praktek membuat media pembelajaran menggunakan hyperlink. Dan nanti di season ketiga, sehubungan Pak Ugin sebagai presenter ada halangan, kemungkinan untuk season ketiga yaitu materinya membelajarkan siswa membuat naskah pidato. Ini juga sangat menarik sekali, nanti yang akan disampaikan sama oleh Pak Tarsono. Dan nanti di season yang keempat yaitu tentang praktik bagaimana cara menambah efek audio atau video dalam PowerPoint. Nah, itu jadi sesi untuk sesi 3 dan sesi 6 di skip, nanti akan dijadwal ulang di hari yang lain. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf saya sebagai moderator dalam kesempatan ini kalau ada kekurangan atau yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami serahkan kepada host. Silakan Pak Nana. Ya, terima kasih Pak Heru, Pak Arsono juga yang sudah memberikan presentasinya. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, pertemuan di room kami ini untuk kegiatan pagi hari ini. Alhamdulillah, walaupun ada terkendala teknis sedikit-sedikit, ya namanya juga belajar, sama-sama belajar, kita sama-sama maju, begitu ya. Itu saja yang dapat kami sajikan untuk Ibu Bapak sekalian. Kita bertemu lagi di room berikutnya di jam 10.30 ya Pak Herul ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya sebagai host mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di room berikutnya. Ditutup bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses sesi pertama. Alhamdulillah. Sudah Alhamdulillah. dibuat. Aduh. Kesangre bos, Bono. Sudah direkam Pak. Sudah sampai ke. Ya, ya. Sudah ada. Mantap Pak. Ada Pak. Ada. Iya. Mantap Pak Ono. Gimana? Sudah direkam. Mantap Pak. Lumayan. Evaluasi sedikit Iya. Pak. Mangga. Pak Ono. Kumaha, Pak? Mangga. Jadi teknik kita penggunaan ini ya, apa namanya? Namanya juga alat elektronik. Iya. Semacam mic itu kalaupun tidak dipegang biarkan saja menggantung. Oh gitu. Iya. Gantung gitu nggak apa-apa. Iya, tadi karena Itu sudah alami, Pak. Itu. Oh gitu. Enggak Ya, gini. jadi asal digantung saja. Kalau tadi mah ketutup sama jari itu, Pak. Oh gitu. Iya, justru Tadi kan sekarang belum. jelas ya, Pono. Sekarang Justru Sekarang Pono jelas jelas. sekarang nih. Iya, masalahnya tadi itu ketutup sama jari. Lubang di mic-nya tuh, Pak. Ada 2 lubang kan itu tuh kalau dilihat tuh. Iya. Itu tadi kepegang itu, ketutup malahan nggak keluar suara. Itu enggak tadi saya kan Itu. Pak Herul katanya kurang jelas jadi saya pegang. Dipegang padahal ketutup itu lubang mic-nya. Malah jadi ketutup ya. Ya, jadi Iya. Oh iya Jadi pengalaman. Terima kasih Iya. Terima kasih Ya. Itu aja. Ya kita sama-sama bantu aja Pak lah. Iya. Sama-sama memberitahu. Asa di iya Pak, asa di tulungan ke iya di tengah di padang pasir. Udah. Dan nanti ini rekaman saya tayangkan ya. Mangga. Rekaman yang barusan saya Ya tayangkan Pak, nih. Pak. Ya. Boleh. Ya mantap sekalian share screen Pak. Iya betul, screen supaya tahu caranya. Saya tayangkan. Sudah saya simpan tadi. 48 menit tadi itu Pak. Berapa, Pak? Ini dulu. Nah ini ya. Ini hasilnya Pak. Ali suaranya mungkin muncul ya Pak? Di Bapak mah muncul ya suara? Ya suaranya muncul. Kan kalau ke kita mah nggak muncul ya? Minimal suara
tadi Pak Ono juga ngerekam kan ya? Tadi saya itu mencoba merekam, tapi ketika Ya. saya klik kan tanpa katanya ke window ya Pak. Yang harus sampai ke window itu. Tapi ketika diklik yang Oh, saya aja ada trouble Pak tadi barusan saya ngerekam ada trouble berarti ini Pak. Oh gitu. Waduh, gimana? Nah, ini videonya malah cuman soundnya aja yang banyaknya. Oh, saya juga kena trouble Pak. Sebentar. Tadi saya Ini yang kerekam gambarnya cuma ini aja. Kayaknya salah. Biasanya dari apa ya, Pak? Biasanya dari apa itu, Pak? Nah, Biasanya jadi gini Pak. Nanti kalau ngerekam pakai Pasun, ya, nah kita rekam. Ini kan window object ya. Di objek kita rekam itu. Nah, ini cuma, nah kalau muncul kayak begini tuh merah. Berarti yang kerekam tuh ininya aja. Jadi alangkah bagusnya kalau kitanya itu apa namanya dimanualkan, nggak apa-apa sih dimanualkan. Jadi yang kita rekam itu tadi cuma sebagian. Gini Pak, kemarin kalau saya coba pakai rectangle region, ya Pak ya. Nah itu berhasil kemarin itu. Cuma ketika tadi kata Akhirnya kita pakai window object ya. Pakai window object. pakai window object Nah, gitu. Kemarin Saya lupa gitu Pak. Kemarin saya berhasil Boleh pakai full screen gini. Iya. Nah, ya, mending pilihnya yang ini aja Pak, full screen without taskbar. Kayaknya lupa kemarin. Kalau saya kemarin itu pakai rectangle region Pak, itu berhasil. Udah berapa Ya kali gitu, pakai yang itu. gitu bisa. Lagi Itu bisa. bisa. Ketika tadi kata Panana pakai window, saya pakai window, terus saya Ya window object ya. Iya, window object. Window objectnya memang seharusnya tadi seharusnya tuh kita pointernya simpen di itu. Tapi nggak apa-apa lah. Nanti di sesi yang berikutnya Pak, coba lagi. Nah ini kalau pakai full screen ini hasilnya bisa begini Pak. Nah, mending pakai full screen without taskbar aja. Nah, klik start gitu ya. Nah, jadi kena semua ini. Layar kita itu kena semua. Contoh misalkan. Nah ini. Nah, ini kan ada ya di situ ya. Nah, nanti kita stop. Hasilnya Pak. Yang tadi berarti nggak ada Pak itu Pak Nana. Halo. Nah, gitu Pak. Pak Nana. Berarti yang tadi nggak ada. Nggak ada rekaman. Ya. Jadi saya pakai itu berarti pakai apa namanya yang pakai objek window. Jadi gimana Pak? Ya tidak apa-apa Pak, tapi suaranya ada. Tapi nanti di sesi berikutnya nggak apa-apa sih kita ulang. Gitu. Ono abi pada keluar yang kayak pada dioper kena laptopnya. Mangga. Ya gitu aja Pak Ono ya. Iya. Mangga. Saya juga mau pamit dulu nih. Terima Ya. kasih Mangga. Terima kasih. Ya. Iya. Ya. Terima kasih. Panana atur nuhun pisan Panana, Ya, atur ya. nuhun tes dibantal. Ya. Ya.